Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil malaikati wal insi wal jinni ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah dan sekeluarga besarnya yang kami muliakan, ibu-ibu, nenek-nenek, ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan segera berumrah dan berhaji, insyaallah. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita ini sudah masuk di Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Sudah malam berapa ini ya? Malam 21 atau malam berapa? Tapi Masya Allah, semarak daripada peringatan Maulid itu masih ada. Nah, termasuk tuan rumah malam ini mengadakan peringatan Maulid. Namanya peringatan itu adalah untuk mengingat, untuk mengulang kaji, dan tujuannya adalah kalau sudah ingat, timbullah rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang zaman sekarang ini banyak sekali melupakan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda nih kayak malam ini, malam minggu, berkeluyuran kemana-mana. Terkadang mereka nggak hafal siapa nama Nabi, bapaknya Nabi Muhammad, mamanya Nabi Muhammad, anak-anaknya Nabi Muhammad, di mana lahirnya, di mana wafatnya, apalagi yang lebih daripada itu. Nah, karena banyak yang dilupakan, maka diadakanlah peringatan. Untuk apa? Mengingat. Kalau mengingat berarti kemarin-kemarin ada yang dilupakan. Nah, ala kulli hal, yang kita peringati ini adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya bukan lantaran Nabi, maka Allah tidak menciptakan seluruh alam semesta ini. Adanya alam semesta ini, surga, neraka, begitu juga matahari, bulan, apalagi bintang-bintang, termasuk kita nih yang kecil-kecil, semua itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali lantaran adanya Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad lalu diciptakan kita. Berarti apa ya? Semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pantaslah kita untuk memperingati itu supaya mengingat, mengulang kaji siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ibu-ibu, orangnya tampan rupawan. Tetapi tampan rupawannya berwibawa. Kalau Nabi Yusuf tampan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kewibawaan yang tinggi kepada Nabi Yusuf. Sehingga pada saat Nabi Yusuf berjalan, ya, di depannya perempuan-perempuan, bahasa sekarang ini apa ya, sosialita. Wah, gitu kan ya. Karena kan waktu itu kan Zulaikha ini kan cinta mati nih, lawan siapa namanya nih? Lawan Nabi Yusuf. Padahal siapa namanya ini? Zulaikha ini adalah mama angkatnya. Tapi karena cinta mati lawan Yusuf, maka Nabi Yusuf ini pun dijebak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun lari
Zulaikha itu menarik bajunya yang di belakang. Bajunya Nabi Yusuf robek, Nabi Yusuf, maksudnya bajunya Nabi Yusuf robek di belakang. Tidak lama kemudian datang suaminya. Wah, Zulaikha ini melakukan yang tidak baik. Kata Zulaikha, bukan aku yang melakukan, Yusuf yang mengganggu aku. Nabi Yusuf tidak ada saksi. Lalu tiba-tiba ada anak kecil masih bayi, diasuh sama, bahasa kitanya baby sister lah zaman sekarang. Bayi ini berkata, kalau robek bajunya Nabi Yusuf itu di depan, maka yang salah Nabi Yusuf, yang benar Zulaikha. Kalau seandainya robeknya di belakang, yang benar Yusuf, yang salah Zulaikha. Nah, ternyata dilihat yang robeknya di belakang. Karena kan kalau ada orang ya, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang laki-laki umpama ingin melakukan sesuatu yang tidak baik dengan perempuan, menodai perempuan, ingin menodainya, kalau perempuan itu menolak, dia akan mendorong laki-laki tadi sehingga baju itu bisa robek di depan. Nah, tapi kalau si laki-laki yang lari, ya kan ya, laki-lakinya nggak mau, perempuannya yang mau, laki-lakinya lari, dikejar sama perempuan, robeknya di bajunya di belakang. Makanya ada sebagian guru-guru itulah, Bahari sekarang nggak ada lagi kayaknya, bikin baju safari robeknya di belakang, belahannya di belakang. Itu kisahnya supaya kisahnya Nabi Yusuf, siapa nang melihat aku akan jatuh cinta padaku. Makanya orang Bahari itu ada turun, rupaku Yusuf, apalagi itu, suaraku suara Daud, ya kan ya, nurku nur Muhammad, berkat la ilaha illallah. Siapa yang melihat kepadaku akan jatuh cinta kepadaku, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kajian orang anak berwibawa gitu kan. Rupaku rupa Yusuf, suaraku suara Nabi Daud, nurku nur Muhammad. Siapa yang memandangku, dia akan jatuh cinta kepadaku, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jalannya, nah makanya dia pakai baju bahari, baju safari, ada robek di belakang. Kisahnya itu. Nah, kemudian Zulaikha ini diketahui sama suaminya, wah ternyata kau yang salah Zulaikha. Tapi Zulaikha bilang, ya aku yang salah ngaku, tapi tolong jangan di berita ini jangan tersebar, malu aku, kata Zulaikha. Nah, suaminya Zulaikha ini nggak bisa juga marah. Kenapa nggak bisa marah? Ada yang mengatakan suaminya Zulaikha ini nggak marah karena kena penyakit flu burung. Tahu lah ibu-ibu flu burung. Nah, jadi nggak bisa dia kena flu burung tuh Pak. Kena corona. Nggak bisa marah, hendak marah salah, kadang marah salah, ya sudahlah ditutupin tuh. Tapi yang namanya berita itu ibu-ibu ya, semuanya ada saja tersebar. Oh ternyata kata orang-orang, Zulaikha itu apa, dia kok dia tergoda dengan Yusuf ini, dia menggoda Yusuf, tersebar semuanya. Kata Zulaikha, kalian ini nggak tahu ibu-ibu sosialita nih, nggak pernah lihat Yusuf gimana orangnya. Karena Nabi Yusuf kan tinggal di sana aja, nggak pernah keluar. Gini aja sudah, supaya menjadikan nama baikku, nama aku tidak tercemar, undang semuanya ibu-ibu itu. Jadi ibu-ibu sosialita ini, yang pakai skincare tuh, yang kalau semut berjalan di wajahnya terpleset tuh ya, dikumpulkan dia di meja depan, meja belakang, berjejer begitu dudukan. Kemudian mereka diberikan buah gitu kan ya, diberikan buah. Zulaikha bilang, Yusuf, nanti kalau seandainya ibu-ibu itu sudah mulai mengupas buah, kusuruh kamu keluar. Ya, Nabi Yusuf ini belahan bajunya di belakang terbelah. Baik, kamu aja jalan gitu aja, nggak usah pelangak-pelongok matanya, ke depan saja, gaya orang dingin gitu ya, nggak usah kekijilan, jalan saja. Akhirnya Zulaikha ini menyuruh ibu, mari ibu-ibu santap mari santap makanan yang ada di depan. Nah,
itu ada buah-buahan. Lalu mereka mengambil pisau untuk memotong buah, entah buah apa ya. Ketika mereka sedang memotong buah tadi, Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf, "Sup, jalan sup." Nabi Yusuf pun berjalan dari ujung ke ujung dengan gagahnya. Ibu-ibu ini melihat, ibu-ibu sosialita melihat Nabi Yusuf, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia ini malaikat. Gantengnya begini. Sampai-sampai mereka tidak terasa mengiris jari-jarinya mereka sendiri. Makanya orang-orang sana ibu-ibu beda memotongnya, motong sayuran, motong buah kah? Lawan kita, kalau kita dari mana motongnya? Dari atas. Bukan dari atas, dari belakang ke depan, gitu lah. Orang motong kita sini motong buah dari belakang ke depan. Kalau orang sana apa? Dari depan ke belakang. Bagaimana nggak terhiris? Nah begitu dia, itu caranya, itu kisahnya seperti itu. Itu jatuh cinta Zulaikha itu lawan Nabi Yusuf. Bayangkan, spray tilamnya aja bergambar Nabi Yusuf. Spray, ya. Kalau sekarang orang paling jatuh cinta paling-paling di HP-nya mati hilang gambarnya. Ini spray, biar kada mendapatkan Yusuf tapi gambarnya spray, gambarnya Nabi Yusuf. Tapi akhirnya dikatakan ya tadi menikah juga Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Karena apa? Karena suaminya tadi kena flu burung, nggak bisa apa-apa, ya sudahlah kata suaminya. Nah itu. Nah dalam kisah itu Zulaikha ini kan tuha umur tuha. Nah kemudian dengan izin Allah yang sudah tuha tadi, kulitnya sudah kandur, uban bahambur, mata kaur, jalan tuundur, nang kulit lantur, tur semuanya. Ketika menikah dengan Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Maka Zulaikha tadi pun menjadi seorang gadis belia lagi yang kayak umur 18 tahun, kancang berataan. Kada perlu minikur, kada perlu pakai skincare, care, enggak pakai dia. Nah itu Nabi Yusuf. Nah kita kembali tadi di awal. Nabi Yusuf diberikan kegantengan ibu-ibu, tapi dia tidak diberikan kewibawaan. Jadi siapa yang melihat Nabi Yusuf terpesona. Terpesonanya kepingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kegantengan dan ketampanan, tetapi diberikan kewibawaan. Itu para sahabat kalau berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kuat memandang wajah Nabi terus-terusan. Tertunduk, mandang dikit, tunduk, mandang dikit, tunduk, sehingga tidak kuat. Itu yang diberikan kewibawaan. Ibarat kata nih ya, kegantengan Nabi Yusuf itu bagaikan bulan, nisbah cahayanya nih ya. Tetapi Nabi Muhammad nisbah cahayanya bagaikan matahari. Siapa yang bisa mandang matahari lama-lama? Nggak tahan kita. Tapi kalau mandang bulan bisa saja. Makanya ada sahabat tuh disebutkan dalam hadis itu, sahabat dengan Rasulullah sedang duduk di bawah pohon di malam bulan purnama. Nabi berbaju warna merah, ya, baju jubah warna merah. Jadi pada saat itu sahabat melihat bulan, cantik dipandang, bulan purnama kan ya. Kemudian ketika melihat wajah Nabi, ternyata diukur-ukur, ditimbang-timbang, lebih indah memandang wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya tadi, Nabi kita diberikan ketampanan dan juga diberikan kewibawaan. Nah, sehingga tidak ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kata ulama ya, kalau Nabi Yusuf kegantengannya bisa melukai tangan, tapi kegantengan Nabi kita Muhammad SAW bisa menyayat hati-hati orang. Ya, orang ini yang tadinya benci jadi cinta dengan Nabi. Yang tadinya marah dengan Nabi akhirnya menjadi cinta dengan Nabi. Yang tadinya kesel ketika melihat wajah Nabi tidak lagi marah dengan Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," katanya dia, "saya telah Islam.
Semua ibadah saya bisa ngerjakan, saya bisa sholat, saya bisa puasa dan sebagainya. Semua maksiat saya bisa ninggalkan. Cuman satu ya Rasulullah, satu maksiat yang tidak bisa meninggalkan. Apa itu? Zina katanya. Zina ini katanya itu kalau dia nggak bisa berzina sehari pusing kepalanya, mungkin tegangan tinggi nih, ya. Jadi gimana ya Rasulullah? Tolong izinkan berzina. Sahabat yang lain nih mendengar ingin berzina nih orang hau-hau ini, masa minta izin sama Nabi untuk berzina? Sahabat yang lain sudah mau mengunuskan pedang, mau disembelih aja kepalanya orang ini, orang munafik ini. Kata Nabi, diam. Kata Nabi, ta'al ya fulan, kesini wahai fulan, kesini. Orang itu pun berdekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Kata Nabi, ya fulan, coba bayangkan, coba kau pikirkan, kau kira-kira punya saudara enggak? Saudari perempuan. Oh punya katanya. Nah coba bayangkan kalau seandainya saudarimu itu berzina dengan laki-laki lain, kira-kira gimana perasaanmu? Aku akan marah, kuhunuskan pedang, kubunuh orang itu. Nah kata Rasulullah, begitu juga bisa saja perempuan yang kau zinai adalah seorang perempuan yang dia punya saudara. Saudaranya pasti marah dengan kamu. Mulai masuk nih di otak. Terus kata Rasulullah, gimana kalau seandainya kau punya ibu? Ya, kau punya ibu, ibumu itu berzina dengan laki-laki lain. Gimana perasaanmu? Oh, ini parah benar nih, masa ibuku dizinain dengan orang? Akan kubunuh orang itu. Kata Rasul, begitu juga bisa saja perempuan yang kau zinai adalah seorang ibu yang dia punya anak laki-laki. Dia akan marah, anak laki-laki itu akan marah dengan kamu. Masuk dia sudah. Bagaimana kalau seandainya istrimu melakukan zina dengan laki-laki lain? Gimana perasaanmu? Wow, ini parah banget, kubunuh orang itu. Kata si laki-laki ini. Nah begitu juga kata Rasulullah, bisa jadi perempuan yang bersama denganmu itu adalah dia punya suami. Nah kemudian kata Rasul, kau punya anak perempuan? Punya. Bagaimana anak perempuan kamu itu melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain? Bagaimana perasaanmu? Wah ini parah banget, darah dagingku melakukan perbuatan dengan laki-laki, kubunuh orang itu. Kata Rasul, begitu juga bisa saja perempuan yang kau nodai itu adalah dia mempunyai ayah. Pasti ayahnya akan marah. Nah coba bayangkan seperti itu. Lalu si laki-laki ini bilang, oh iya ya, pastilah perempuan yang melakukan zina dengannya, dia punya ayah, dia punya anak mungkin, dia punya saudara dan lain sebagainya. Begitulah perasaan orang. Lalu kata Nabi begini, ta'al kesini, kata Nabi. Orang itu pun mendekat. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempelkan tangannya yang mulia di dadanya orang ini, di jantungnya, di hatinya orang ini. Dibacakan, diruqyah oleh Nabi kita Muhammad SAW sebentar saja. Lalu dilepas tangannya. Lalu Nabi pun melepas tangannya dari dadanya orang ini. Orang ini berkata, ketika Rasul meletakkan tangannya di dadaku itu, bagaikan es yang menempel di dadaku. Dan saat itu perasaan yang tadi ingin berzina atau ingin melakukan perbuatan dosa yang lain hilang seketika. Dulu tidak ada perbuatan yang paling disukainya dia kecuali zina. Tapi ketika Nabi meletakkan tangannya beliau di dadanya dia dan setelah itu melepaskannya, tidak ada perbuatan yang paling dia merasa jijik dan dia merasa tidak suka adalah kecuali perbuatan zina. Nah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung menjadi seorang itu haram, kamu masuk neraka, tapi dengan cara pendekatan lebih dahulu. Nah itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kegantengan, ketampanan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berudu nih, berudunya beliau itu kurang lebih
cuman 1 mud, kurang lebih adalah 1 gelas ini. Wudunya Nabi. Kurang lebih cuman 1 gelas ini. Kalau kita wudu kira-kira berapa? Satu ember. Tapi Nabi bisa berwudu segitu. Nah, kata ulama, kenapa Nabi bisa berwudu dengan sebegitu air, segitu dikit air tadi? Jawabannya kata ulama, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kulit yang sangat halus, lembut sekali. Kalau kulit kita ini kan, kalau seandainya kita bedikur minikur tuh nah, apalah ya? Mungkin dakinya itu bisa 1/4 on mungkin dakinya aja itu. Tapi Nabi tidak. Saking halusnya kulit Nabi, maka air yang sedikit itu bisa kemana-mana. Nih contoh nih ya, ini lantai ini umpama pakai keramik yang paling mahal. Keramik apa yang paling mahal tuh? Lesensik apa namanya yang mahal tuh? Begini besarnya keramik tadi, ruangan tadi penuh dengan keramik, kita tumpahkan air segelas gini, tek begitu. Maka air ini bisa ke sana kemari, berjalan ke sana kemari. Karena kenapa? Karena lantainya halus, licin, ya, seperti itu tuh. Nah, begitulah kulit Rasul. Saking lembutnya, saking halusnya, maka air yang cuma sedikit tadi bisa merata kepada seluruh badannya Nabi. Coba bayangkan kalau seandainya kita tumpahkan air ini segelas tadi di aspal situ jam 12 siang. Jangankan segelas, 1 ember hilang airnya, plok meresap. Itulah kulit kita seperti itu. Jadi tidak merasa cukup dengan air yang sedikit tadi. Nah, oleh karenanya begitulah kemuliaan jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedikit pun tidak ada cacat dari rupanya, dari badannya, dari jasadnya. Itu baru badannya. Bagaimana dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kegantangan Nabi ini ibu-ibu ditambah juga dengan akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik. Nabi begitu indah akhlaknya. Sampai-sampai yang memuji Nabi itu bukan hanya sahabat, musuh pun memuji Nabi. Kalau sahabat memuji Nabi itu biasa karena sahabat. Tapi kalau musuh yang memuji Nabi, begitu indahnya akhlaknya Nabi, maka ini adalah luar biasa. Nah, itu kita punya Nabi akhlaknya sangat mulia sekali. Nabi tidak pernah mencaci, Nabi tidak pernah menghina istrinya, Nabi tidak pernah mengejek istrinya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya itu dengan Siti Aisyah dengan namanya Humairah. Kenapa Humairah? Karena kulitnya Siti Aisyah merah, putih kemerah-merahan. Bukan putih yang kayak orang barat itu. Kalau putih orang barat kan gak bagus. Nah, coba ibu-ibu yang pernah berangkat umrah tuh loh, kemudian ketemu dengan orang Turki yang masih gadis nih. Kalau dia minum kopi, kelihatan tuh kopi lewat di lehernya dia sini. Saking beningnya dia punya kulit. Nggak perlu pakai make up, sudah cantik mereka. Bibirnya merah, alisnya tebal, mengumpang parang. Nah, Siti Aisyah seperti itu. Nabi memanggil Siti Aisyah dengan sebutan Umairah. Umairah. Jadi perlu juga memanggil istri itu dengan kalimat sayang. Baby kah. Jangan kesalahan nyambat. Nanti pas Sarik lawan bini, babi katanya. Salah juga. Ini ada kisah lucu nih lah, kisah lucu saja. Ada kai-kai umurnya 80 tahun ibu-ibu. 80 tahun. Nah, kemudian dia jalan ketemu temannya seumuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu kita di sini. Ayo kita ke rumah dulu, ke rumahku. Maka kakek pertama ini ngundang kakek yang nomor 2. Kakek A ngundang kakek B ke rumah. Sama-sama tua. Di rumah duduk, cerita, mana si Fulan? Oh, si Fulan meninggal. Si Anupang meninggal. Si Anupang meninggal. Meninggal beratan. Kita berdua aja lagi yang belum meninggal. Nah, ya sudahlah. Kita ngopi dulu. Tiba-tiba si yang tuan rumah ini, si Kai ini manggil bininya. Yang, kesini yang. Kakek yang si Benyu ngira, jangan-jangan bebini Anum ini.
Nabinya kayaknya ini kok manggil sayang-sayang. Ada lawas datang bininya, ternyata bininya juga mesin tuha juga bininya. Kata si Kai ini yang kan lucu ya kalau Kai manggil ayang-ayangan gitu kan ya. Ada nggak sekarang Kai manggil ayang bininya? Nggak. Paling panggil neneknya, Kainya, abahnya. Ini masih sayang-sayangan ya katanya. Ini ada temanku. Oh iya, ada apa? Tolong bikinkan kopi katanya. Kalau ada sanggar bawa kemari. Masuk Kai bininya. Kai yang kedua ini berkata, kamu setua ini masih manggil binimu sayang? Iya katanya. Kenapa kau panggil sayang? Kenapa? Aku lupa namanya. Daripada aku salah nyebut namanya, lebih baik aku panggil sayang. Selamat katanya. Kalau salah manggil namanya, marah dia nanti. Lebih baik supaya cari aman, panggil ayang aja. Ya ala kuliah seperti itu. Tidak dengan Nabi kita. Nabi memanggil karena memang beliau ingin memuji istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya laki masih sayang-sayangan ada enggak? Ala kulli hal. Nah, itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sekali. Kata Nabi, khairukum linisaikum, sebaik-baik laki-laki di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik dengan bininya. Paling baik dengan bininya. Bini itu kan perempuan itu kan susah ya. Ya, kalau dia sudah bilang terserah, bingung sudah kita. Anak apa? Kata bini, terserah. Nah, selesai sudah. Anak apa garang? Terserah. Bingung kita. Meraju itu repot sudah. Repot. Bingung. Jadi perempuan ini otaknya nggak jelas gitu nah. Jadi laki-laki memahami apa maksud bini ini. Kalau sudah bilang terserah, bingung sudah. Paksa, melaju dulu, membujuk dulu lakinya. Hendak apa, hendak ini kah, hendak itu. Ya, ujung-ujungnya keluar duit 200.000, senyum dia sudah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan pian di sini insyaallah penghuni surga beratan. Laki bininya semuanya beratan masuk surga. Amin insyaallah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu baik akhlaknya. Nah, sebegitu mulianya Nabi, orangnya tampan, akhlaknya baik, agamanya baik. Dan karena itulah Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi diadakan, sebelum Nabi lahir di muka bumi ini, itu sudah mulia nama Nabi kita. Bapak Ibu, itu diceritakan. Nabi Allah Yusuf itu kan sakti nih, bahasa kitanya sakti. Kenapa beliau sakti? Karena beliau punya cincin. Cincin ini ada bertuliskan nama Allah dan dengan nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cincinnya Nabi Sulaiman nih. Kalau beliau memakai cincin itu, maka seluruh hewan-hewan tunduk dengan beliau. Jin tunduk dengan beliau. Semuanya tunduk dengan Nabi Sulaiman. Nah, suatu ketika ibu-ibu, Nabi Sulaiman ini mau masuk WC, mau masuk kamar mandi, kan karena ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Lalu beliau titipin cincin tadi kepada istri beliau. Ada yang mengatakan istri beliau, ada yang mengatakan adalah jariyah. Jariyah itu adalah budak perempuan beliau. Kata Nabi Sulaiman, nanti aku kalau sudah keluar dari kamar mandi aku minta lagi. Oh iya, kata istrinya. Masuklah Nabi Sulaiman ke dalam kamar mandi tadi. Lalu ada jin ifrit ibu-ibu. Wah, ini cincinnya ini bisa kucuri nih. Mau kupakai cincin ini. Maka jin ifrit ini menyerupai dengan Nabi Yusuf. Berubah dia. Seperti Nabi Sulaiman. Lalu datang kepada istrinya Nabi Sulaiman. Mana cincinku tadi? Maka cerahkanlah sama istrinya. Cincin tadi dipasang sama jin tadi. Ketika dipasang cincin tadi oleh jin ini, berubah, kewibawaannya berubah. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu dia bisa menundukkan seluruh alam ini bukan karena dianya, tapi karena ada cincin sakti tadi yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jin ifrit ini pun duduk di singgah sananya Nabi Sulaiman, kursi kerajaan Nabi Sulaiman.
Nah, kemudian Nabi Sulaiman yang asli keluar dari dalam WC, lalu menanyakan kepada istrinya, mana cincinku? Loh, cincinmu? Bukankah sudah kuberikan cincinmu itu tadi kepadamu? Oh, Nabi Sulaiman baru sadar bahwa cincinnya telah disabotase, diambil oleh jin. Nabi Sulaiman ngelihat, wah, jin iblis sedang duduk di singgasananya, tapi nyerupain Nabi Sulaiman kawe. Akhirnya Nabi Sulaiman pun tidak ada yang tahu, maksudnya tidak punya wibawa. Akhirnya Nabi Sulaiman ini keluar dari istana untuk mengasingkan diri nih. Keluar dari istana mengasingkan diri. Berapa lama? Kurang lebih 40 hari Nabi Sulaiman tuh dan orang Banjar luntang lantung. Bahkan rakyatnya pun nggak tahu ini Nabi Sulaiman yang asli. Nabi Sulaiman pun nggak dikasih makan sama rakyatnya. Kenapa? Nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu. Walaupun Nabi Sulaiman, aku Nabi Sulaiman, nggak ada yang percaya. Kamu Sulaiman bohong. Itu Nabi Sulaiman di sana, di kerajaannya. Lintas kata Nabi Sulaiman pun bahasa Banjar luntang lantung, mencari makan, mencari minum. Nah, sampailah beliau di pantai. Di pantai Pasar Baru situ. Melihat ada orang mencari ikan. Nabi Sulaiman pun melamar pekerjaan sama juragan kapal situ. Dia bilang bahasa kitanya nih, ini didramatisir saja. Pak, boleh nggak saya ikut cari ikan? Nanti kalau sudah dapat saya minta upah. Kata si punya kapal, boleh. Kerjalah kau. Yang tukang kapal nggak tahu Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bekerja setiap hari di situ, ya, cari ikan di laut, nanti kembali ke pantai, ke darat, setorkan ikan tadi, kemudian dijual, dapat untung, Nabi Sulaiman dapat upah dan seterusnya seperti itu. Nah, suatu ketika setelah pekerjaan Nabi Sulaiman selesai, Nabi Sulaiman ini keuyuhan, kecapean, lalu beliau tidur di bawah pohon. Setelah beliau tidur, maksudnya pada saat Nabi Sulaiman tidur, kan kecapean, namanya orang capek itu kan biar terik matahari, nggak terasa lagi sudah. Itu kalau kita berangkat umrah tuh nah. Uyuhnya berjalan, jangankan duduk, ketika jalan bisa teguring. Tawaf tuh tertidur, kamu tidur kah? Iya, kata kecapean. Ya, nggak tahu lagi saking capeknya. Nah, begitu juga Nabi Sulaiman, beliau tidur, tiba-tiba di bawah pohon ini ibu-ibu ada lubang. Ternyata itu lubang ular. Keluarlah ular tadi, masih mengenal dengan Nabi Sulaiman. Dia masih kenal dengan Nabi Sulaiman. Keluarlah ular tadi dari lubangnya. Lalu ular tadi pun berdiri. Ngapain ular tadi? Dia menaungi kepalanya, dia menaungi dengan kepalanya ular ini supaya matahari itu tidak kena wajahnya Nabi Sulaiman. Jadi, nah, ular itu berdiri bukan ingin memakan, enggak. Melindungi supaya cahaya matahari tidak langsung mengenai wajah Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman bisa nyenyak tidur. Nah, tiba-tiba si juragan kapal nelayan ini lewat, ngelihat ular tadi kok tunduk begitu dengan Nabi Sulaiman. Diam, nggak ganggu, dapat. Nabi Sulaiman juga tenang tadi. Makanya kan kalau ada ular di rumah itu kan biasanya bacanya salamun ala nuhin fil alamin. Kalau dia ular biasa dia akan pergi. Tapi kalau dia ular jin, dia akan pergi. Tapi kalau ular biasa dia akan bertahan situ. Dikasih 6 jam. Nabi kita mengatakan kalau ada ular nih masuk ke dalam rumah, beritahu, ular, kalau kamu memang ular, keluar dari sini. Kalau kamu jin, keluar dari sini. Tapi kalau nggak keluar, aku kasih jangka waktu 6 jam. Kalau lewat 6 jam, jangan salahkan aku membunuh kamu. Nah, jadi kalau ular biasa, dia akan bertahan di situ. Tapi kalau dia ular jin dipadahi begitu kan ya, apalagi dibaca salamun ala nuhin fil alamin. Kesejahteraan untuk Nabi Sulaiman. Oh, dengar Nabi Sulaiman lari karena kan ular tadi nih pernah nolong Nabi Sulaiman. Kalau dia jin lari dia. Tapi kalau bukan jin ular biasa. Nah, kalau sudah lewat 6 jam boleh dibunuh. Karena berarti itu ular biasa. Kalau belum dipadahi masih tetap situ. Nah, kalau dia maksudnya lari berarti jin dari itu. Kiriman orang, kayak orang kan menyantet macam-macam. Nah, jadi seperti itu. Ada sahabat ibu nih, kita nyimpang dulu ceritanya. Sahabat nih, pulang dari perang. Ketika pulang dari perang sudah berapa bulan, mau masuk rumah, istrinya keluar dari rumah.
lari-lari memeluk lakinya. Oh, kata lakinya, sumpah dilihat orang, jangan peluk-peluk di sini. Kan begitu kan ya, kalau orang lama nggak bertemu dengan laki kan, wah memeluk, memanja-manja bininya. Jangan memanja-manja kelihatan orang. Kata bininya, aku bukan anak memanja-manja lawan pian. Ada ular di rumah sana, takutan aku. Oh, lakinya langsung masuk ke dalam rumah, mengambil parang, dibunuh ular tadi. Tidak lama kemudian meninggal bininya. Meninggal. Nah, datang kepada Rasul. Ternyata Rasul yang ikan bunuh kemarin itu adalah ular. Malah dia jinnya tadi. Sahabat ini berani. Bininya yang kena. Makanya bisa bini nanti yang kena, istrinya yang kena. Lakinya kuat, bininya yang kena. Nah, kita kembali tadi. Jadi ular ini menaungi Nabi Sulaiman supaya cahaya matahari tidak langsung mengenai wajah Nabi Sulaiman tadi. Si juragan kapalnya ngelihat, oh, siapa orang ini? Nah, setelah itu ular tadi masuk ke dalam. Masuk lagi ke dalam lubangnya. Nabi Sulaiman dipanggil, dibangunin sama juragan kapal. Bangun Nabi Sulaiman. Kata orang ini, sebenarnya kau ini siapa? Kok aku melihat ada ular tunduk denganmu? Apa kata Nabi Sulaiman? Aku ini adalah Sulaiman, rajamu. Jangan bohong kamu. Bukankah Nabi Sulaiman yang itu di sana? Itu bohong, itu palsu. Jin Ifrit telah mencuri cincinku. Jadi engkau ini benar Sulaiman? Iya, aku Nabi Sulaiman yang asli. Aku tidak bisa sakti karena aku tidak punya cincin. Cincinku telah dirampok, dibegal bahasa kitanya, sama jin Ifrit di sana. Oh, kata si nelayan ini, kata juragan kapal, ya sudahlah, kalau begitu engkau di sini saja tinggal bersamaku dan sampai Allah memberikan kepadamu jalan keluar. Akhirnya Nabi Sulaiman pun tinggal di situ. Nah, karena ini Nabi Sulaiman, ya, dan si kepala kapal ini tahu ini Nabi Sulaiman, lalu dia nawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk menikahi putrinya. Kata orang ini, kata juragan kapal, hai Nabi Sulaiman, kamu mau menikah kah? Kasihan juga kamu hidup pembujang ini, tidak ada yang mau urusi, ya ada. Kalau binian kan tahan aja dia, kada belaki. Kalau lakian tuh kada bebini, pusing dia. Makanya kalau ada orang mati bini, apa ya? 100 hari harus kawin, harus nikah lagi. Kalau lewat 100 hari kada menikah, jar orang Banjar pemali gitu. Kada baik. Iya, lakian lain binian tahan beberapa tahun, mati laki kada belaki tahan aja. Tapi kalau lakian kada tahan. Dosa lah mati bini boleh kampung. Bini boleh ke kampung. Kata bininya, wabahnya, napa? Aku nak bulik lah bijin. Dah seminggu aja mama garing, dia lakinya ayah. Nah ini kulkas lengkap sudah nih. Kayak kemana kemarin waktu bumrah. Nah ini lengkap nih kulkas, ada daging, ada iwak, hintalu semuanya. Pian kalau hendak makan tinggal menyang aja. Nah karena bulik bini tadi ke kampung seminggu. Apa dilihat? Setelah seminggu bulik lagi bininya ke rumah. Ternyata di kulkasnya masih utuh. Jadi bininya kemana? Kada makan kapian? Makan ay. Di mana makan? Warung. Kenapa kada? Malas jadinya. Bulik ke rumah berdebu. Apa macam-macam. Ya begitu lakian. Kada bisa ngurus. Ya kada bisa ngurus diri lakian tuh. Nah bedanya begitu. Nah jadi si nelayan ini menawarkan anaknya kepada Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman, maukah engkau menikahi putriku? Mau supaya aku urus juana, kasihan juga. Biasanya kan dilayani, apalagi raja. Ini luntang-lantung, gak ada bebini, gak ada apa. Mau sudah, dinikahkanlah anaknya si nelayan ini, anak perempuan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kasihan aja bang, hirang bininya. Nama hidup di laut, ya lah, bini hilang. Kata Nabi Sulaiman, ada apa-apa lah, yang penting hatinya baik. Kalau cinta sudah merakat, gula Jawa rasa coklat, ada masalah. Tapi masya Allah bininya ini bini yang saleh, walaupun hirang, ada masalah. Ya, laki itu sayang aja. Jadi pian ini kada usah nang terlalu banyak nang aneh-aneh. Kalau pian berakhlak baik lawan laki, rajin baik aja, kan insya Allah laki itu kada macam-macam.
Ya, tapi ada bini minikur kalau hendak berjalan ke pengantin, ya Allah, kayak mandi minyak harum. Tapi kalau di rumah berbau bawang, jangan laki ini kesalah ini aku menukarkan ini minyak harum. Minyak harum itu untuk aku, bukan untuk orang lain. Ya, cuma itulah. Di sini kadada, di sana. Kenapa di sini kadada? Karena kada bisa laki-laki. Nah, begayaan. Baik, sampai mana tadi? Nah, Nabi Sulaiman ini punya bini girang. Ya enggak apa-apa lah. Baik mereka berkeluarga. Nah, Nabi Sulaiman punya anak murid yang di mana namanya, di istana namanya Asib bin Balqiyah. Ini yang mengangkat kerajaan Ratu Balkis dengan sekali kejapan, nungul sudah. Ya, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mengangkat kerajaan Ratu Balkis yang ada di Yaman? Saya pernah ke sana, Bu. Puing-puing kerajaan Ratu Balkis masih ada di sana, tiang-tiangnya. Di Ma'rib di Yaman. Nah, itu pernah diangkat. Kata Nabi Sulaiman, aku hendak melihat bagaimana kerajaan Ratu Balkis. Siapa yang bisa mengangkat? Kata Jibril, aku bisa berdiri sebelum engkau berdiri dari bangkumu, istana sudah ada di hadapan. Kata Nabi Sulaiman, aku yang mau minta yang cepat lagi. Kata Asib bin Balqiyah, sekejap mata sudah ada di depan kerajaan Ratu Balkis itu. Nah, aku mau ini. Dengan sekejap nongol tuh kerajaan Ratu Balkis, nongol ada di depan Nabi Sulaiman. Jakanya bisa begitu ya. Istana negara tuh pindah ke IKN situ. Monas diangkat, cuman ada bisa kan ya. Nah, Asib bin Balqiyah ini murid Nabi Sulaiman, hafal kitab Zabur. Zabur ini kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, jadi Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman juga raja. Nah, Asib bin Balqiyah ini hafal kitab Zabur. Asib bin Balqiyah ini bingung, ini Sulaiman aslikah? Kenapa yang diajarkan ilmu santet, ilmu parang maya, ilmu pelet? Nah, kenapa? Karena waktu Nabi Sulaiman tuh jadi raja ya, semua ilmu-ilmu santet diambil buku-bukunya oleh Nabi Sulaiman, ditaruh di bawah bangku kedudukan Nabi Sulaiman ini. Itu belum sempat dimusnahkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi zaman Nabi Sulaiman itu nggak ada ilmu syirik, ilmu santet, ilmu pelet, ilmu nggak ada. Dipegang sama Nabi Sulaiman. Nah, karena kejadian itu yang 40 hari tadi, jin ini pun mengetahui itu kitab tadi ada di dalam bangku Nabi Sulaiman. Dibongkarnya itu yang diajarkan kepada orang-orang di istana. Begini cara menyantet, begini cara parang maya, begini. Oh, tapi akhirnya tersebar ilmu tadi itu, tersebar lagi. Asib bin Balqiyah curiga, ini bukan Sulaiman asli ini. Ini pasti KW ini. Lalu Asib bin Balqiyah ini membaca kitab Zabur. Bacanya kitab Zabur di hadapan si jin Ifrit ini. Tiba-tiba kepanasan. Kayak kita juga, ya, baca ayat kursi kan, karena zaman dulu kan belum ada Al-Qur'an, kitab Zabur. Dibaca kitab Zabur, kepanasan jin ini. Lari dia. Kemana lari? Lari ke tengah laut. Dan masih kepanasan juga. Satu-satunya jalan supaya jin ini tidak kepanasan, mesti melepaskan cincin tadi. Lepaskan cincin tadi, dibuangnya ke dalam laut. Masuklah cincin tadi ke dalam laut. Datanglah ikan kakap, bahasa kitanya ikan. Ada umpan, dimakannya cincin tadi. Nabi Sulaiman sedang mancing di laut. Nah, dapat ikan banyak, termasuk salah satunya ikan yang tadi makan cincin beliau. Puliklah Nabi Sulaiman menyetorkan ikan-ikan tangkapan tadi kepada mertuanya. Abah nih, tangkapan kita hari ini banyak, alhamdulillah, kata mertuanya. Sulaiman, kenapa? Ini ada ikan nih, ambillah 2-3 ekor. Suruh binimu membersihkan ikan tadi, masakin, makan iwak ikan di rumah. Kata Nabi Sulaiman, nggih, terima kasih abah mertua kan. Buliklah Nabi Sulaiman menyerahkan ikan tadi kepada istrinya. Istriku, ini, tolong bersihkan ikan ini, kita makan ikan. Istrinya kan perempuan soleha kan ya, bersihkan. Membuka perut ikan tadi, ternyata dalamnya ada cincin. Cincin. Ikan ini suamiku yang mendapat. Kan ya? Yang mencari usaha dapat ikan ini adalah suamiku. Ada dalamnya cincin, tidak boleh ku ambil, harus ku serahkan lawan
lakiku. Ini istri soleha. Kalau istri yang di sana Diambil. nyuci baju, ada duitnya, Diambil. selesai sudah. Ini jatahku ini. Makanya kata lakinya, kata bininya, oh abahnya, itu duit apa? Di bawah bantal atau di bawah tilam ada duit? Jar lakinya, duit sial. Kenapa duit sial? Sudah aku taruh di bawah tilam, ketahuan juga masih. Duit sial katanya. Nah, tapi istrinya Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Dia mengembalikan cincin tadi. Wahai suamiku Nabi Sulaiman, kata istrinya, ada apa? Ini ada cincin dalam perut ikan. Kata Nabi Sulaiman, ini cincinku ini. Cincinku. Maka Nabi Sulaiman pun langsung memakai cincin tadi. Berubah. Iron Man kah jadi Iron Man? Langsung berwibawa. Bininya melihat Nabi Sulaiman itu nang asli ini nah pakai cincin, langsung tertunduk. Binatang-binatang tunduk semuanya. Mertuanya tunduk begitu, semuanya tunduk. Bagaimana kalau di hadapan raja? Tunduk semuanya. Kata Nabi Sulaiman, alhamdulillah Allah mengembalikan cincin ini, Allah mengembalikan kerajaanku. Nah, tahulah ibu-ibu, tanggal berapa itu terjadi Nabi Sulaiman dapat cincin kembali itu? 10 Muharram. Nah, 10 Muharram. Sakti cincin itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Muhammadnya itu ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad tadi. Itu yang membuat sakti tadi. Lalu kata Nabi Sulaiman, aku akan kembali ke kerajaanku untuk memimpin seluruh rakyat ini. Wahai istriku, kau ikut ke dalam istana. Kata istrinya nang hirang ini, wahai Nabi Sulaiman, aku supan. Supan kenapa? Bini pian tuh bungas-bungas. Nabi Sulaiman ini ibu-ibu punya istri 1000 orang. 300 istri asli, 700-nya selir. Selir itu bahasa kitanya jariah. Zaman dulu zaman jariah. Boleh melakukan hubungan badan. Ya selir namanya. Ya. Jadi 1000 orang. Kalau dulu selir boleh dipakai. Nah, 1000 orang bininya Nabi Sulaiman itu. Kata bini yang hiring ini, ulun supan Nabi Sulaiman tulak ke sana. Bini pian bungas-bungas. Kalau ulun ini supan, hirang. Kata Nabi Sulaiman, tenang saja, ada cincin. Tenang. Maksudnya gimana? Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, maka bininya nang hirang tadi berubah kinclong kulitnya. Ada perlu pakai minikur, bidikur, nang sikinkar macam-macam itu. Jakanya pian, laki pian bisa cincin itu, kada tuha pian. Cuma nggak tahu di mana cincin itu sekarang ya. Hanya Allah yang tahu mengetahui cincin itu. Nah, yang kita ambil faedah daripada itu apa? Namanya Nabi Muhammad ini sangat sakti. Karena di dalam surga dimanapun bertuliskan Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita bicara tentang nama Nabi Muhammad ini, wah luar biasa. Nah, oleh karena itu, untuk supaya mengambil barakah dengan berkat nama Allah dan berkat nama Nabi Muhammad, di rumah-rumah kita pasanglah itu. Makanya rumah kita biasanya kan ya ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Jangan kosong itu. Ini gambar tulisan macam-macam yang dipasang. Jangan. Allah Muhammad. Kita datang ke Langgar Darussalam, ada tulisan Allah Muhammad. Kita datang ke Aswada, Allah Muhammad. Begitu juga di rumah kita. Kenapa? Tafa'ulan. Karena Allah, nama Allah dan nama Nabi Muhammad itu di mana ada arash, di mana ada tiang di surga dan semuanya bertuliskan Allah dan Muhammad. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan peringatan Maulid ini membawa berkah buat kita semuanya, terutama buat Ibu Hajah Heni dan sekeluarga. Dosa-dosa kita dan semuanya diampuni, dan semuanya hajat yang kita minta kepada Allah semoga Allah mengabulkan dengan segera, baik hajat dunia, akhirat dan agama. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berkisah tentang Nabi Muhammad sampai subuh tidak selesai. Ya, kiranya cukup sekian dulu. Kami juga baru datang nih dari Surabaya. Ya, tadi maghrib pas pesawat turun, pas azan maghrib langsung. Jadi hari apa kemarin? Hari Rabu ke Jogja, Solo, Jogja, kemudian ke mana lagi nih? Surabaya. Baru tadi pas azan maghrib sampai pesawatnya.
Mudah-mudahan kada delay. Jadi seandainya tadi di delay pesawatnya kada datang ke sini. Nah, alhamdulillah berkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, mungkin sampai di sini yang kami bisa sampaikan. Minta maaf, minta ampun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.